Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Varian COVID-19 terus mengalami perkembangan dan persebarannya dapat meluas bahkan melampaui batas negara, khususnya di tengah pergerakan kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan tetap melindungi kesehatan masyarakat global, maka pemerintah menyusun persyaratan pelaku perjalanan, khususnya perjalanan internasional, yang semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman terpapar atau membawa kasus varian baru. Pada hari ini saya akan membahas lebih dalam terkait varian Omikron. Varian Omikron atau varian B11529 merupakan mutasi dari virus COVID-19 yang awalnya ditetapkan WHO sebagai varian under monitoring atau VUM pada tanggal 24 November 2021 dan 2 hari setelahnya ditetapkan sebagai varian of concern atau VOC. Varian ini pertama kali dilaporkan berada di Afrika Selatan, Hong Kong, dan Botswana pada bulan November 2021. Hingga saat ini, beberapa wilayah atau negara telah mengkonfirmasi adanya kasus Omikron. Sebagai contoh yaitu Italia, Jerman, Belanda, Inggris, Australia, Kanada, dan Israel. Dari 7 negara tersebut, ternyata 6 negara diantaranya saat ini tengah menunjukkan kenaikan kasus. Bahkan Italia, Jerman, dan Belanda mengalami kenaikan kasus yang sangat tajam. Hanya Israel yang saat ini tren kasusnya belum menunjukkan kenaikan. Saat ini WHO menyebutkan bahwa efektivitas vaksin, testing, dan obat-obatan saat ini terhadap varian Omikron masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Namun dikatakan bahwa bukti awal menunjukkan mungkin ada peningkatan risiko tertular kembali untuk orang yang sudah pernah mengalami COVID dibandingkan dengan varian lainnya. Meskipun demikian, informasi terkait hal ini masih sangat terbatas dan masih dalam proses penelitian. Untuk itu, sebagian besar negara di dunia, terlebih yang kasusnya sedang meningkat saat ini, segera mengambil langkah antisipasi untuk mencegah varian Omikron ini untuk masuk maupun menyebar semakin luas. Ketujuh negara yang telah melaporkan adanya varian Omikron melakukan langkah mitigasi, yaitu Italia, melakukan penelusuran kontak kasus positif dengan riwayat perjalanan ke negara-negara di Afrika, meningkatkan kapasitas penelusuran kontak secara umum, serta meningkatkan cakupan WGS, agar semakin cepat mendeteksi keberadaan varian Omikron. Kemudian Jerman memberlakukan travel ban atau melarang adanya perjalanan dari negara di Afrika kecuali warga negaranya. Dan warga negara yang baru pulang dari negara di Afrika wajib melakukan karantina selama 14 hari. Belanda memberlakukan kebijakan testing bagi seluruh pelaku perjalanan dari Afrika Selatan serta melakukan WGS pada semua pelaku perjalanan dari wilayah Afrika yang sudah masuk ke negaranya. Inggris melakukan isolasi dan testing ulang bagi pelaku perjalanan yang positif Omikron, serta menutup pintu kedatangan bagi pelaku perjalanan dari negara di Afrika. Inggris juga kembali memberlakukan wajib masker dan mewajibkan testing bagi pelaku perjalanan internasional. Australia memberlakukan karantina 14 hari bagi warga negaranya yang baru pulang dari 9 negara di Afrika, serta mengkaji kebijakan kedatangan untuk pekerja imigran dan pelajar internasional. Kanada menutup kedatangan bagi pelaku perjalanan dengan riwayat singgah di Afrika selama 14 hari terakhir. Dan bagi yang baru pulang dari negara di Afrika, wajib dites dan dikarantina. Dan terakhir, Israel memberlakukan daftar merah pada 50 negara di Afrika
bahkan melarang masuknya WNA dari semua negara. Selain itu, Israel juga memberlakukan karantina untuk seluruh warganya, melakukan tracing pada 800 pelaku perjalanan yang baru pulang dari negara di Afrika, dan melakukan pengawasan warga melalui aplikasi telepon genggam. Selain negara-negara yang di atas, ada juga beberapa negara lain yang memberlakukan kebijakan pengetatan. Jepang mengambil langkah yang cukup tegas dengan melarang kedatangan seluruh warga negara asing meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus Omikron di negara tersebut. Kemudian Taiwan yang sudah menerapkan pembatasan border yang sangat ketat tidak berencana untuk mengubah kebijakannya terhadap adanya varian Omikron. Sementara Singapura dan Malaysia yang sudah menutup negaranya hampir 2 tahun mulai memperbolehkan kedatangan warga negara asing yang sudah divaksin lengkap. Meskipun demikian, kedua negara ini mempertimbangkan penutupan border kembali setelah ditetapkannya varian Omikron sebagai varian of concern atau VOC oleh WHO. Penting untuk diingat, pembatasan sementara masuknya pelaku perjalanan internasional tidak sama dengan melarang masuknya warga negara yang memiliki kewarganegaraan di negara-negara tersebut. Pembatasan sementara dilakukan pada pelaku perjalanan internasional dengan kewarganegaraan apapun yang tinggal atau memiliki riwayat singgah di negara-negara yang dibatasi. Dari berbagai kebijakan yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia, maka Indonesia juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi masuknya varian Omikron. Kunci dari antisipasi ini adalah dengan pertama, mengkaji ulang kebijakan pembatasan pada pintu masuk negara. Yang kedua, meningkatkan WGS atau whole genome sequencing untuk mendeteksi adanya varian Omikron. Yang ketiga, memastikan mobilitas masyarakat dilakukan dengan aman. Dan yang keempat, memasifkan testing dan tracing, utamanya pada pelaku perjalanan luar negeri. Penerapan protokol kesehatan ketat juga harus terus dilakukan. Terlebih kita akan segera memasuki periode Natal dan Tahun Baru, di mana aktivitas masyarakat berpotensi meningkat yang juga meningkatkan potensi penularan. Meskipun hingga saat ini kasus positif di Indonesia masih terus menunjukkan penurunan, namun kita tidak boleh lengah karena belajar dari varian Delta pada periode Idul Fitri, apabila tidak dipersiapkan dengan baik dan dibiarkan menyebar luas di masyarakat, mobilitas masyarakat yang tinggi, terlebih pula apabila kita tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, maka varian ini dapat kembali meningkatkan kasus COVID-19.